Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para pecinta Jamkur MBCNU Kedung Lumajang yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, pertama-tama sebelum kita mulai kajian kita pada sore hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena seharusnya kajian ini dijadwalkan jam 1:30, tapi ada hal-hal yang membuat kami mundur jamnya sampai jam 3. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, kita akan melanjutkan cerita tentang penduduk Antakya yang pada waktu itu Habib An-Najjar mengakui dan menyampaikan kepada penduduk Antakya bahwa beliau adalah orang yang mengimani 3 orang Rasul tersebut dan mengajak penduduk Antakya agar juga beriman kepada 3 orang Rasul yang diutus oleh Nabi Isa, yang tidak lain adalah juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana respon dari penduduk Antakya atau masyarakat tersebut di saat Habib An-Najjar mengakui dan memerintahkan mereka agar mengikuti 3 orang utusan tersebut. Sebelum kita mulai, kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan tafsiran dari ayat attakhidhu min dunihi alihatan sampai kepada ayat wala yunqidhun. Artinya ay la yukhlisuni min dzalikal makruhi. Nah, kata Habib An-Najjar di saat beliau diminta untuk kembali oleh kaumnya atau masyarakat penduduk Antakya agar menyembah kembali kepada berhala-berhala, jawaban Habib An-Najjar mengatakan bahwa attakhidhu min dunihi alihah yuridnir rahmanu bidurril la tuni anni syafa'atuhum syai'aw wa la hum yunqidhun. Kata Habib An-Najjar, bagaimana mungkin saya kembali kepada Tuhan-Tuhan yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa atau tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Ay la yukhlisuni min dzalikal makruh, yang seandainya saya berlindung agar dilindungi dari perkara hal-hal yang tidak saya sukai, maka berhala-berhala itu niscaya tidak akan bisa berbuat apa-apa karena dia hanyalah sebuah batu yang disembah. Nah, tatkala Habib An-Najjar menjawab dan merespon keras ajakan dari penduduk Antakya agar kembali kepada agama yang sesat, Habib An-Najjar dengan tegas, karena beliau adalah orang yang penuh komitmen, dengan tegas menjawab bahwa beliau tidak akan kembali menyembah berhala-berhala atau menyembah atau beragama kesesatan. Maka respon dari penduduk Antakya adalah falamma sami'al qaumu kalama habibin qalu ya habiba inna haula'ir rusuli sadduka an dini abaika farji an dinir rusuli wa illa naqtuluka bi asyaddil azab. Menjawab pernyataan dari Habib An-Najjar, masyarakat Antakya mengatakan kepada Habib, wahai Habib An-Najjar, 3 orang Rasul tadi telah memprovokasimu agar engkau membenci agama nenek moyang engkau sendiri. Maka dari itu, farja an dinir rusuli, kembalilah kamu dari agama 3 orang utusan tersebut. Artinya kembali kepada menyembah berhala,
meninggalkan agama 3 orang Rasul itu. Wa illa, dan kalau kamu tidak mau kembali, naqtuluka bi asyaddil azab, akan saya bunuh engkau, kami bunuh engkau dengan cara yang mengenaskan. Bi asyaddil azab, dengan cara yang paling keras menurut mereka, yaitu dengan akan dibunuh dengan cara mengenaskan, bahasa ringannya. Ketika Habib An-Najjar mendengar ancaman dari mereka agar kalau tidak mau kembali kepada agama nenek moyang, qala Habibun jawaban lahum, Habib An-Najjar menjawab mereka dengan yang jawaban Habib An-Najjar ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dkhulil jannah. Jawaban Habib An-Najjar simple, inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau saya kembali kepada agama saya yang dahulu, yaitu menyembah berhala-berhala seperti yang kalian yakini itu, maka sungguh saya berada di kesesatan yang nyata. Artinya, ai in raja'tu ila dinikum ba'dal islami laqad kuntu fi dhalalim mubin. Artinya, kalau saya kembali menuju agama kalian ba'dal Islam, padahal saya telah masuk Islam, laqad kuntu fi dhalalim mubin, sungguh saya berada di dalam kesesatan yang nyata, kata Habib An-Najjar. Karena sudah berada di jalan yang awalnya berada di menyembah berhala, setelah itu masuk Islam, berada di agama yang benar, terus kembali lagi kepada agama menyembah berhala tersebut, maka kata Habib An-Najjar, saya sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata jika saya kembali kepada agama kalian. Itu jawaban dari Habib An-Najjar. Kenapa kok seperti itu? Jawaban Habib An-Najjar, di anna dinakum batilun. Karena agama kalian itu agama yang salah, agama yang sesat. Agama yang tidak tahu menyembah siapa. Entah yang disembah itu Tuhan atau hanya dituhankan. Nah, itu Habib An-Najjar. Wa ba'da dzalika tawajjaha ila rusuli. Setelah Habib An-Najjar saling saud atau berkomunikasi, setelah Habib An-Najjar berbicara kepada penduduk Antakiyah atau masyarakat Antakiyah dan menyatakan sikapnya dan komitmennya terhadap agama Islam, Habib An-Najjar kemudian menghadap kepada 3 orang Rasul tersebut, yang tidak lain adalah yang satu yang bernama Syam'un, yang pemimpin Hawariyin, kemudian 2 orang tidak disebutkan namanya, juga termasuk dari golongan Hawariyun. Ketika Habib An-Najjar menghadap 3 orang Rasul, beliau berkata, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kata Habib An-Najjar, sungguh saya beriman terhadap Tuhanmu, fasma'uni, maka dengarkanlah ucapan saya ini, saksikanlah atau jadilah kalian saksi bahwa saya benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengimani Anda bertiga sebagai seorang rasul. Itu jawaban dari Habib An-Najjar atau yang disampaikan oleh Habib An-Najjar di saat beliau setelah saling bantah dengan kaumnya dan menghadap 3 orang rasul, beliau mengatakan kepada 3 orang rasul, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Setelah itu wafat beliau, kemudian ada suara qila dkhulil jannah. Jadi setelah Habib An-Najjar menghadap 3 orang rasul dan meminta persaksian 3 orang rasul bahwa beliau benar-benar orang yang beragama Islam, beliau wafat, dibunuh oleh masyarakat Antakiyah, nanti ceritanya akan dibahas. Ada suara yang mengatakan, udkhulil jannah, wahai Habib An-Najjar, masuklah engkau ke surga. Entah suara itu didapat dengan cara seperti apa, yang jelas ini adalah informasi bahwa Habib An-Najjar orang yang masuk Islam pada waktu itu. Artinya tafsirannya seperti ini. Ai falamma qala Habibun inni amantu bi rabbikum fasma'un, fasma'uni, ada ni, ada ya mutakallimnya sebenarnya tapi dibuang. Kemudian di saat Habib An-Najjar, ini artinya tafsiran dari inni amantu bi rabbikum itu, pada saat Habib An-Najjar mengatakan kepada 3 orang rasul inni amantu bi rabbikum fasma'un,
akhadhuhu wa shaddu ala unuqihi silsilatan. Nah, di saat Habib An-Najjar menyatakan ungkapan ini amantu bi rabbikum kepada 3 orang rasul, maka masyarakat Antakya berboyong-boyong mendatangi Habib An-Najjar, kemudian menyeret beliau dan di lehernya diikat dengan rantai. Fasolabuhu ala babil Madinah. Kemudian beliau disalib di salah satu pintu masuk kota Antakya dengan kepala dirantai, kemudian disalib di pinggir pintu kota Antakya. Wa qala As-Sadi, Imam Sadi berkata, wa kanu yarmunahu bil hijarah. Imam Sadi mengatakan bukan hanya dirantai kepala lehernya dan juga bukan hanya disalib, bahkan penduduk Antakya beramai-ramai melempari beliau dengan menggunakan batu sampai beliau meninggal. Wa huwa yaqul, di saat hal-hal yang mengerikan itu terjadi kepada Habib An-Najjar, Habib An-Najjar berkata kepada dirinya sendiri atau berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, lindungilah kaumku. Ini hal-hal yang luar biasa yang dimiliki oleh para auliyaillah, yang hanya dimiliki oleh waliullah dan juga orang-orang yang Allah kehendaki. Di saat dirinya disiksa oleh penduduk Antakya, beliau malah mendoakan masyarakat Antakya agar mendapatkan hidayah dengan mengatakan, pada saat beliau disalib, dilempari dengan batu, beliau mengatakan, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang sekarang sedang merajamku dan melempariku dengan batu. Tetap beliau dalam hatinya mendoakan mereka semua. Apa keistimewaannya para waliullah? Kenapa sampai beliau mendoakan padahal beliau disiksa sedemikian rupa? Lianna adata awliyaillahi ta'ala annahum yada'una linnasi bil khair. Karena kebiasaan waliullah, kekasih Allah, mereka mengajak manusia atau masyarakat menuju kebaikan. Wala yaghdabuna alaihim, dan mereka tidak pernah marah. Waliullah tersebut tidak akan pernah marah kepada masyarakat yang ngeyel atau membangkang kepada para waliullah tersebut atau tidak nurut. Para waliullah tidak akan pernah marah. Jadi para waliullah itu jika dirinya disakiti, beliau akan sabar. Beliau akan terus mendoakan orang yang menyakiti tersebut. Tapi jika agama yang disakiti, agama yang dilukai, maka beliau akan nomor 1 jadi orang yang pertama kali marah dan ingin membela. Begitulah adat para auliyaillah. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok mereka waliullah itu tidak mungkin marah? Lianna sahibal ghadabi wal adawah la yakuna sahiba insaf. Karena orang yang masih mempunyai perasaan marah dan juga bermusuhan, maka dia tidak memiliki sifat insaf, adil. Fa kaifa yakunu waliullah? Maka bagaimana mungkin orang yang memiliki perasaan marah di saat membimbing, kemudian memusuhi kepada orang yang menyakiti dirinya sendiri, itu bisa menjadi Allah, menjadi waliullah? Mohon maaf, itu tidak mungkin. Ama sami'tum anna Quraisyan kassaru sinan Nabi alaihi salatu wassalam bil hajar. Apakah kalian tidak pernah mendengar kisah bahwa kafir Quraisy pernah memotong atau menanggalkan gigi Nabi, mematahkan gigi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan batu. Wa huwa yad'u lahum. Pada saat Rasulullah dilempari batu itu, Rasulullah malah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di saat beliau pada waktu itu kehilangan pamannya yang paling melindungi beliau dan juga istrinya yang paling mendukung beliau untuk menjalani dakwah, sehingga tahun itu dikenal dengan Amul Huzni. Beliau datang ke penduduk Taif dengan harapan penduduk Taif juga menyupport beliau dan membantu beliau di dalam melaksanakan dakwah, karena di Taif Bani Hasi ayahnya berasal dari kerabat dari ayahnya banyak yang berada di penduduk Taif. Bukan bantuan yang didapat oleh Nabi
ketika beliau mendatangi penduduk Taif, tapi malah beliau dilempari dengan kotoran unta, dilempari dengan batu, bahkan digiring di jalannya. Beliau ada yang mengatakan auzubillahi min dzalik, tidak baik kepada beliau. Tetapi di saat para malaikat tidak terima atas perlakuan penduduk Taif kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, ada yang ingin melempar gunung Uhud, ada yang ingin, pokoknya semua malaikat tidak terima melihat Rasulullah SAW diberlakukan seperti itu, dan meminta Rasul agar berdoa kepada Allah agar penduduk Taif diazab. Tapi Rasulullah SAW tidak seperti itu. Beliau dengan perasaan sabarnya yang luar biasa malah mendoakan penduduk Taif dengan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka sebenarnya tidak tahu tentang apa yang mereka lakukan kepadaku. Artinya, seandainya mereka tahu bahwa saya ini benar-benar seorang Rasul, maka niscaya mereka tidak akan melempar, tidak akan menghina aku seperti ini. Jadi Rasulullah tetap mendoakan seperti itu. Jadi di saat Habib An-Najjar dibunuh oleh penduduk Antakya, kembali lagi ke ceritanya, dengan cara yang tragis itu, malah ada suara qila dukhulil jannah, bahwa ada suara yang menunjukkan bahwa Habib An-Najjar diperintahkan oleh Allah untuk memasuki surga, menunjukkan beliau benar-benar orang soleh dan benar-benar orang yang benar. Wa qala al-Hasanu, Imam Hasan berkata, ja'aluhu arbaban faja'aluhu fi sukil Madinah. Menurut Imam Hasan, bukan hanya disalib dan dilempari batu, bahkan beliau tubuhnya dimutilasi, dipotong-potong, arbaban. Tubuhnya setelah dibunuh dimutilasi, bahasa kita sekarang, dipotong-potong tubuhnya beliau, kemudian dibawa ke pasar. Itu saking bengisnya penduduk Antakya. Di siksaan yang diterima oleh Habib An-Najjar demi membela atau mempertahankan keimanan dan keyakinan beliau, itu hal yang harus dibayar luar biasa. Maka tidak heran jika beliau mendapatkan keistimewaan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun beliau disiksa, dalam hatinya beliau tetap menunjukkan belas kasih sayang kepada masyarakat Antakya, karena masyarakat Antakya tidak sadar bahwa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Habib An-Najjar tetap bersedih karena kaumnya, masyarakatnya tidak bisa ikut menyembah Tuhan yang benar, ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qabruhu bi Antakiyatah wa qabruhu bi Antakiyatah. Kuburan Habib An-Najjar berada di kota Antakya. Wa dakhalahul jannah hatta yurzaqa fiha. Dan juga Habib An-Najjar dimasukkan oleh Allah ke surga sehingga di dalamnya beliau diberi rezeki. Wakila falamma adzaba qaumuhu wa sara muhtadaran. Ada yang mengatakan pada saat kaumnya menyiksa Habib An-Najjar, kemudian beliau sakaratul maut. Jadi falamma adzaba qaumuhu wa sara muhtadaran, di saat kaumnya Habib An-Najjar atau penduduk Antakya menyiksa beliau dan hampir membuat beliau wafat, dan wafat sebenarnya. Tapi di saat beliau muhtadar itu kalau bahasa kita sudah naza, sakaratul maut. Di saat beliau naza, sakaratul maut, kasyafallahu ta'ala an basrihil gita'ah. Kemudian Allah membuka tabir penglihatan daripada Habib An-Najjar. Pada saat itu Habib An-Najjar wara'al jannah, beliau melihat surga. Kemudian ada suara yang berkata kepada Habib An-Najjar, wakila ya sahiban nafsil mutmainnah udkhulil jannah wa kun aminan min azabillahi ta'ala. Kemudian ada suara yang berkata kepada Habib An-Najjar di saat beliau melihat surga pada saat sakaratul maut, ya sahiban nafsil mutmainnah, wahai yang memiliki jiwa yang tenang, udkhulil jannah, masuklah engkau kepada surga, wa kun aminan min azabillah, dan jadilah engkau termasuk orang yang aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala.
Fa inda dzalika qala Habib, ketika Habib melihat surga, ketika beliau sakaratul maut dan melihat surga karena tabir dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau dipersilahkan untuk memasuki surga, qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kata Habib An-Najjar, seandainya kaumku, teman-temanku mengetahui dengan apa Allah mengampuniku dan juga menjadikanku termasuk orang-orang yang mulia, maka niscaya mereka juga akan ikut bersamaku saat ini, bukan menyiksaku. Jadi di saat Habib An-Najjar sakaratul maut dan mengetahui bahwa beliau dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang mulia dengan dimasukkan ke surga, beliau berharap ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tuh seandainya, kata beliau, kaumku tahu, teman-temanku tahu dengan apa Allah mengampuniku dan juga dengan apa Allah menjadikanku termasuk orang yang mulia, maka niscaya mereka juga akan ikut menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tafsirannya, tamanna habibun bi ayyi alama qaumuhu bi ayyi sababin ghafarallahu ta'ala lahu wa akramahu liyarghabu fi dinil islami. Nah, di saat Habib An-Najjar berharap seandainya kaumnya mengetahui dengan apa atau sebab apa Allah mengampuni beliau, dengan sebab apa Allah mengampuni beliau dan memuliakan Habib An-Najjar, maka niscaya kaumku atau masyarakat Antakiyah akan senang terhadap agama Islam dan akan bersama-sama memeluk agama Islam. Sayangnya mereka tidak tahu dan tidak merasa bahwa agama Islam agama yang benar. Falamma qutila Habibun ghadaballahu ta'ala wa ajjala lahum niqmatah. Di saat Habib An-Najjar wafat, dibunuh oleh penduduk Antakiyah, Allah Subhanahu wa taala marah kepada masyarakat Antakiyah, wa ajjala lahum nikmatah, dan Allah segera menyiksa beliau fid dunya, atau menyegerakan siksaannya kepada penduduk Antakiyah. Wa amarallahu ta'ala Jibril alaihi salam, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril ayyuhlikahum, agar malaikat Jibril menghancurkan seluruh masyarakat penduduk Antakiyah. Wa saha sayhatan azimatan famatu jami'an. Pada saat Habib An-Najjar masuk kepada penduduk Antakiyah, Habib An-Najjar pada saat malaikat Jibril, maksud saya, pada saat malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan penduduk Antakiyah, beliau atau malaikat Jibril mendatangi penduduk Antakiyah bi amrillahi taala ila babil madinati. Kemudian malaikat Jibril datang kepada pintu kota Antakiyah, wa akhadha misra'aihi wa harrakal madinatah. Kemudian beliau memegang dua sisi kota Antakiyah, kemudian digoyang-goyangkan, artinya digempakan mungkin pada kalau istilah saat ini. Dan ketika itu malaikat Jibril wasoha soyhatan azimatan, beliau berteriak dengan satu kali teriakan saja, famatu ajamian, kemudian mereka semua meninggal, penduduk Antakiyah. Ini cerita daripada ashabil qaryah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad agar diceritakan kepada masyarakat Quraisy, kufar Quraisy. Jadi apa yang telah terjadi kepada kaum-kaum terdahulu, di saat kaum terdahulu itu ingkar dan tidak percaya kepada utusan Allah, dan juga bahkan membunuh kepada orang-orang yang mengajak kebenaran, maka nasib yang mereka alami adalah diazab oleh Allah pada saat di dunia, lebih-lebih nanti kelak di akhirat. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila kurang sempurna, dan sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatan kami. Sekian, kita akan lanjutkan
cerita tentang Habib An-Najjar atau setelah ini pada pertemuan yang akan datang, insyaallah pada pertemuan yang akan datang ini kita sudah memasuki bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan diberi keberkahan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini dengan maksimal dan menjadikan kita hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.